Tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara pesantren kita. Kali ini kita akan melakukan acara Podcast bersama tim jurnalistik Baitul Hikmah dari Sabang sampai Merauke. Ya, khususnya dari kelas 8 ya, perwakilan dari kelas 8 Putri atau kelas 8A dan kelas 8 salah ya, kelas 8 Putri atau kelas 8B dan kelas 8 Putra atau kelas 8A. Jadi ini yang ada di sebelah kiri atau kanan bisa perkenalan diri? Dari Azam. Ya, dari Azam dulu boleh atau dari Gesha dulu. Antum dulu. Oke. Nama saya Koirul Azam. Saya sekolah. Oh ya, ini grogi. Mohon maaf ya, ini grogi. Grogi ya. Dari jurusan Azam. Saya menderita. Oke, yang tadi berbicara itu namanya Khairul Azam Arido, biasa dipanggil Azam, dari kelas 8A. Di sampingnya siapa? Bisa perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Davinza Ardison. Kelas saya kelas 8A, pondok di Pondok Baitul Hikmah. Oke, ya. Di sampingnya boleh yang dari kelas 8 Putri atau kelas 8B? Perkenalkan, nama saya Reza Zalfa Bikisania dari kelas 8B Putri. Oke, Raisa Zalfa ya, dipanggilnya Raisa. Raisa. Oke, sampingnya? Perkenalkan, nama saya Gesha Nurfalila dari kelas 8B Putri. Oh ya, di samping ada yang bernama Gesha Nurfalila, biasa dipanggil Gesha. Oke, jadi di sini ada Gesha, Raisa, Davinza, dan Azam. Masing-masing dari kelas 8 ya? Ya. Betul? Betul. Oke, pertanyaan pertama nih. Karena kalian ini kelas 8, berarti bentar lagi kelas 9 dan besok mau PAT ya. Itu PAT terakhir kalian lah istilahnya. Apa sih persiapan kalian menuju PAT terakhir di jenjang SMP? Coba Raisa, bagaimana sih persiapannya? Bisa jelaskan? Untuk PAT kita dari kemarin memanfaatkan waktu luang buat belajar, nyari kisi-kisi, belajar bareng sama teman-teman yang lain. Oke, belajar bareng ya intinya ya. Oke, kalau ini siapa ya? Davinza, coba Davinza. Sebenarnya kalau dari saya sendiri untuk persiapan masih belum, cuman mungkin ntar malam saya belajar mungkin. Tapi Sistem SKS nih. apa tuh? Sistem kebut semalam. Ya betul mungkin. Cuman dari waktu itu saya juga pernah dapet apa ya nyebutnya, pokoknya kata dari Gus Parda. Kalau misalnya waktu itu dulu beliau pernah bercerita, katanya waktu pas belum ikut ujian, kalau bisa banyakin baca sholawat ntar biar lancar. Jadi mungkin ntar saya bakal ngelakuin apa yang Gus lakuin. Ya, Masya Allah. Ya itu salah satu ikhtiarnya, tapi tetap kamu harus belajar ya. Oke, Gesha gimana Gesha persiapannya? Persiapan Gesha sendiri sama kayak saya, dari kemarin belajar bareng. Terus yang pastinya doa. Oke, doa. Ya ini bagus. Oke, Azam. Terakhir nih Azam. Gimana Azam? Masih malu-malu kucing atau tidak nih? Saya akan berusaha belajar sebaik mungkin karena ini ulangan PAT terakhir untuk kelas 8. Walaupun kegiatan pondok itu biasanya padat, namun saya akan melakukan waktu untuk dapat belajar dengan rajin, tekun, dan tidak SKS. Tidak SKS. Ya. Bisa dijelaskan SKS yang kamu maksud itu apa ya? Mama ada SKS. SKS itu merupakan kepanjangan dari sistem kebut semalam. Jadi itu sebenarnya berpengaruh karena sebenarnya salah satu teknik belajar itu sebelum ulangan kita harus mencatat dulu semuanya yang kita pelajarin agar kita ingat semua yang dipelajarin. Itu salah satu teknik belajar sih kalau menurut Google. Oh gitu, menurut Google ya. Oke, kalau untuk pertanyaan kedua nih ya, seberapa siap sih kalian nanti akan di jenjang kelas 9 atau kelas akhir ya di SMP ya. Mulai dari Gesha dulu deh. Seberapa siap sih? Kalau siap nggak siapnya kan pasti itu kan harus ke jenjang akhir. Kalau
Oke, mungkin masih 50% ya Gesya ya, masih 50% karena masih harus memikirkan besok PAT ya kali ya Gesya ya. Oke, gimana Raisya? Kalau untuk saya mungkin juga 50%, soalnya kan kalau kelas 9 pasti banyak ujian-ujian kayak latihan, ulangan harian, mau gak mau harus dapat nilai bagus buat masuk ke SMA yang favorit. Oh gitu. SMA favorit, SMA terpadu Baitul Hikmah juga termasuk favorit ya? Iya, termasuk betul harus. banget ya. Oke, kita next di Azam. Oke Azam, gimana? Seberapa siap sih? Menurut kamu sendiri, mungkin 99,999%? Ya. Insya Allah nggak setinggi itu. Ya, terus seberapa? Persenannya saya nggak tahu karena lagi dicas sekarang. Jadi saya belajar dulu. Kalau mau persiapan sih ikut aja alurnya. Kalau ya gampang ya nanti gampang sih. Tapi yang penting semua itu harus dipikirin gampang, gak usah dipikirin sulit. Karena kita nggak boleh sibuk dan urusan dunia. Oke. Kan tidak perlu, bukan tidak perlu ya, jangan sibuk di urusan dunia gitu. Terus harus sibuk apa dong? Kalau mau sibuk tuh kita harus mencari kegiatan yang berpengaruh di dunia dan bermanfaat di akhirat. Ya, mungkin boleh dikasih contoh kepada viewers gitu ya, agar bisa menjadi contoh ya di rumah. Contohnya ya kayak tadi, belajar. Kalau kita belajar itu saat di dunia kita bermanfaat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan, dan ketika orang-orang bertanya kepada kita akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan dengan belajar itu juga kita tahu hukum-hukumnya semua ibadah-ibadah dunia, dan akhirnya berpengaruh juga di akhirat. Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke Davinsa. Bagaimana Davinsa? Kalau ditanya berapa persen, mungkin 80% sih insya Allah siap. Ya, Masya Allah. Cuman karena memang dari awal emang udah niatnya disuruh sama orang tua juga untuk belajar ya sungguh-sungguh, jadi ya mau gak mau harus 100%. Jadi masih kalau dari sayanya 80%, cuman kalau dari orang tuanya minta 100% harus siap buat kelas 9. Oh, Masya Allah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Rencana ke depannya kalian itu akan bagaimana? Apakah hanya belajar atau mencari pengalaman atau yang lainnya? Boleh disampaikan pertama Raisa Zelfa. Kalau untuk saya mungkin kedepannya masih buat fokus nyari nilai tertinggi, belajar, saya fokus mungkin di belajar. Oh, fokus belajar itu. Berarti kamu masih fokus ke nilai tertinggi? Iya, saya Gitu. mau berusaha mendapatkan nilai yang tinggi. Bermanfaat juga ya pastinya ya. Pastinya. Ya, tidak hanya nilai Karena tertinggi. kalau otak itu diisi dengan pengetahuan tuh tambah luas. Oke, kita lanjut ke Davinza. Bagaimana Davinza? Rencana kedepannya apa sih? Ya. Kayaknya nyari pengalaman baru sih, gak di sini. Mau gak mau saya keluar dari Kenapa itu? pengalaman baru. Kenapa itu? Ya. Tapi keluarnya pada saat liburan ya, berarti. Oke. Kedua, saya mungkin bisa bantuin orang tua saya kerja biar saya dapat pengalaman ntar waktu pas sudah besar. Iya, berarti liburan produktif lah istilahnya. Oke, Gesya gimana Gesya? Kalau Gesya sendiri belajar itu pasti, karena kan buat kedepannya juga, apalagi buat kuliah. Pengalaman, Gesya bakal nyari pengalaman juga buat mungkin pengalaman yang lebih luas lagi. Oke, ya. Jadi tidak hanya belajar tapi pengalaman juga penting ya. Oke, terakhir nih Azam sekalian penutup. Oke Azam, oke. Rencana kedepannya itu apa gitu? Cara kedepannya ya belajar, karena semua itu butuh belajar. Karena 1000 orang beribadah itu lebih buruk daripada satu orang yang berilmu. Karena buat apa beribadah banyak-banyak tapi nggak tahu ini rukun, apa ini syarat. Dan juga kalau kita merasa bodoh, itu sebenarnya kita itu merasa pintar. Karena orang bodoh itu ada orang pintar, dan orang pintar itu orang bodoh. Kenapa? Karena orang yang telah merasa pintar, maka dia itu bodoh. Karena dia tidak melihat bahwa ilmu itu semakin luas dan tidak ada habisnya, malah akan bertambah semakin banyak. Dan seperti kaul seorang teman saya,
tidak ada orang bodoh, hanya orang malas. Sekian dari kami, dari perwakilan jurnalistik dan juga dari kelas SMP Baitul Hikmah. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton ya. Kalau bisa jangan segan-segan untuk klik tombol merahnya alias tombol subscribe dan juga tombol like-nya, dan juga jangan lupa klik lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada